Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kiranya kita semua selalu diberkati dengan kuat dan sehat. Kiranya kita selalu diberi semangat untuk hidup dalam sukacita dan setia di dalam panggilan kehidupan pelayanan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang hidup kita itu tidak selalu mulus. Apalagi dalam pergaulan dengan sesama. Dengan saudara saja, belum tentu kita ini mulus-mulus. Ada banyak hal yang bisa membuat hubungan keluarga, hubungan darah ini menjadi retak bahkan rusak. Ada banyak hal. Dan di antara banyak hal itu bisa saja muncul di tengah-tengah kita adalah perebutan harta, perebutan nama, perebutan siapa yang terhebat, siapa yang paling patut dihormati, siapa yang berhak atas ini dan itu. Dan nyatanya itu bukan saja sebagai sebuah cerita, tetapi sering terjadi. Terjadi di antara keluarga-keluarga, bahkan keluarga-keluarga Kristen. Saudara sekandung, saudara sedarah, atau saudara-saudara yang masih terikat persaudaraan darah, sering saja ada saja yang kemudian menjadi ribut, berkonflik, bahkan sampai bermusuhan dan menganggap hubungan kekeluargaan, persaudaraan di antara mereka selesai. Gara-gara perebutan warisan, gara-gara merasa dirinya yang paling benar, gara-gara egonya yang dikedepankan. Gara-gara itu semua. Hidup bersama yang sudah bertahun-tahun dilakoni, seakan-akan kemudian itu tidak berarti. Hidup bersama dalam susah, senang, bersama dengan keluarga, dalam suasana bimbingan, kasih orang tua, seakan-akan itu kemudian tidak penting lagi. Sejarah hidup bersama ternyata kemudian terkalahkan oleh karena egonya yang begitu besar, kemarahannya yang begitu hebat, karena persoalan-persoalan, karena tersinggunglah, persoalan karena hartalah, karena merebutan hak siapa yang paling hebat, siapa yang berhak ini dan itu. Tentu kalau kita melihat dan mengalami itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Bukankah hubungan yang muncul dari ikatan keluarga persaudaraan itu mestinya menjadi sesuatu yang menguatkan mereka untuk bisa menaklukkan, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Persoalan karena bagi waris, persoalan karena berbagi harta, persoalan karena ada salah paham atau selisih paham satu dengan yang lain. Mestinya ikatan persaudaraan ini menjadi sesuatu yang menjadi modal, ya, menjadi kekuatan di antara keluarga itu untuk bisa menyelesaikan dalam suasana kekeluargaan juga. Tapi nyatanya seringkali yang terjadi di luar itu. Nah, kalau itu yang terjadi sekarang, pertikaian terjadi, konflik terjadi, pertengkaran bahkan sampai kemarahan muncul di sana. Ribut membuat satu dengan yang lain memutuskan untuk saya tidak berhubungan lagi.
Dan ternyata pengalaman itu adalah pengalaman yang pahit sekali. Punya saudara, tapi kok rasanya tidak punya saudara. Atau punya saudara, tapi justru disangkali. Saya tidak punya saudara. Punya keluarga, tapi justru ditolak. Bukankah itu menyakitkan? Satu kisah di dalam Alkitab yang bercerita tentang satu keluarga, dua orang kakak adik, Esau dan Yakub. Mereka hidup di dalam kecukupan. Mereka hidup dengan limpahan kasih sayang orang tua. Tapi sayang, karena keinginan mereka, karena ego mereka, justru mereka kakak adik ini, hubungan kakak adik ini hancur. Karena yang satu menginginkan hak yang lain. Yakub menginginkan hak kesulungan kakaknya. Dan dengan berbagai cara ia mengambilnya, bahkan mencurinya dari Esau. Dan Esau sebagai seorang anak yang lahir duluan, dia merasa bahwa ini haknya. Ketika Yakub mengambilnya, kemarahlah karena ini hak dia. Kekecewaan, kemarahan Esau memuncak sampai begitu rupa, sampai akhirnya Yakub begitu takut, begitu gentar, dan lari dari hadapan Esau, bersembunyi, meninggalkan keluarga itu entah kemana. Sampai dia sampai ke rumah masih keluarganya, pamannya, yaitu Laban. Dan cerita ini menjadi bagian cerita Alkitab. Betapa menyedihkan dua orang bersaudara. Mereka ribut, mereka berkonflik, sampai satu harus pergi meninggalkan tanah, negeri, kelahiran dan keluarganya, berjuang dengan sedemikian rupa dalam ketakutan. Tapi memang cerita ini tidak berakhir hanya di situ. Cerita ini kemudian masih ada lanjutannya. Ketika kemudian Yakub sudah berkeluarga, dia ingin membangun keluarganya dalam kedaulatannya sendiri. Ia mau lepas dari bayang-bayang Laban, maka ia pergi meninggalkan tempat itu, dan dia mau mencari tempat yang lain supaya mereka bisa hidup sebagai keluarga yang mandiri, berbahagia dengan segala sesuatu yang mereka miliki. Keluarga mereka, kekayaan mereka, hamba-hambanya mereka bawa. Sampai di satu tempat ia harus berhadapan kembali. Yakub harus berhadapan kembali dengan kakaknya yang bernama Esau itu. Yakub berhadapan dengan kakaknya yang dulu dia pernah kecewakan, yang dulu ia pernah buat marah. Dan bayang-bayang kemarahan itu masih menggelayut di pikiran Yakub, sehingga ia takut sekali, gentar sekali. Ia takut bertemu dengan kakaknya sendiri, Esau. Dia takut sekali, dia gentar. Sampai-sampai ia mau menyeberang sungai Yabok saja tidak berani. Dia masih tinggal di situ. Berdoa, bergumul dengan malaikat Tuhan, sampai akhirnya kemudian diberkati dan namanya berubah dari Yakub menjadi Israel.
Kejadian 33 menceritakan bagaimana kemudian Yakub berjumpa dengan Esau. Kejadian 33 menceritakan satu gambaran bagaimana dua orang yang dulu saling bermusuhan sekarang saling berhadap-hadapan. Kita bisa bayangkan, kalau sejarah seperti Yakub ini, sejarahnya ia telah menyakiti, mengecewakan, sungguh dia mencurangi kakaknya. Ketakutan Yakub sangat beralasan. Takut kalau kakaknya Esau akan membalas dendam. Karena ini kesempatan baginya. Kejadian 33 ternyata menceritakan kisah yang sangat berbeda. Di Kejadian 33 ayat 4 dikatakan di sana, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Esau berlari menghampiri, menjumpai Yakub. Kalau kita membayangkan pasti, wah, Yakub sangat ketakutan. Esau berlari karena ia tidak sanggup menahan marahnya, tidak sanggup menahan keinginannya untuk segera membalas dendam kepada Yakub. Dan kita bisa membayangkan betapa takutnya, betapa gentarnya Yakub. Tapi apa yang terjadi? Justru Esau berlari mendatangi adiknya itu, memeluknya dan menciumi lehernya sambil menangis. Mereka bertangis-tangisan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bisa kembali kepada cerita Esau tadi. Ini sudah gambaran yang luar biasa bagaimana Esau berlari itu bukan karena menahan dendam, menahan amarah, tetapi justru Esau berlari karena dia tidak sanggup menahan kerinduannya untuk bisa segera menjumpai adiknya yang telah begitu lama pergi meninggalkan dia, yang telah begitu lama ia tidak jumpai, yang telah begitu lama dirindukannya. Mungkin dulu ia pernah mengecewakan Esau. Dulu pernah ia mencurangi Esau. Dulu pernah membuatnya marah-marahnya. Tetapi ternyata Esau masih punya hati sebagai kakak. Selama ini ternyata ia merindukan adiknya. Dan kerinduan itu mengalahkan kebenciannya, mengalahkan kemarahannya, mengalahkan kekecewaannya, sehingga lihatlah apa yang terjadi. Ia lari menjumpai Yakub karena dia rindu betul, karena dia tidak lagi bisa sanggup menahan berlama-lama untuk menahan betapa senangnya dia bisa berjumpa kembali dengan saudaranya satu-satunya itu, laki-laki satu-satunya itu. Dicium semua. Dan bahkan kalau kita membaca berikutnya, di ayat berikutnya, ketika Yakub mengatakan, ini hadiah untukmu. Apa dia katakan? Aku tidak butuh itu. Artinya Esau mengabaikan itu semua. Menganggap itu tidak lebih penting daripada siapa? Adiknya, Yakub. Dan disinilah luar biasa cerita itu. Cerita yang membuat bulu kuduk saya merinding bagaimana pertemuan dua orang saudara yang lama tidak berjumpa karena dulu pernah ada masalah. Tapi mereka berjumpa dalam rasa cinta yang mengharukan, rasa rindu yang begitu menggebu, rasa kekeluargaan, persaudaraan yang mengalahkan masalah-masalah masa lalu, menutupi masalah-masalah masa lalu, bahkan menggugurkannya. Dan sekarang berganti suatu pertemuan yang mengharukan
dalam suasana cinta, dalam suasana suka, dalam suasana damai. Hebat sekali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, cerita ini menjadi semacam titik klimaks bagaimana nyatanya persaudaraan cinta kasih di antara saudara itu mampu mengalahkan segala bentuk ego. Masa lalu yang kelam, kemarahan yang begitu besar tidak lagi bisa menguasai mereka, justru itu terpinggirkan dan digantikan oleh kau adikku, kau saudaraku, kau bagian dari hidupku dan aku mengasihi engkau, merindukan engkau. Semua yang lain, materi pun terpinggirkan, itu tidak penting. Yang terpenting engkau sebagai saudaraku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kisah ini sebenarnya sudah menjadi kisah yang bukan saja kisah yang mengharukan kita, tetapi juga menginspirasi kita. Bagaimana kisah ini mengangkat kesadaran kita bahwa mestinya kita berani untuk mengalahkan ego kita, berani untuk menaklukkan ego kita, bahkan berani untuk meminggirkan yang lain dan mengutamakan hidup berdamai. Berdamai dengan saudara, berdamai dengan keluarga, berbagi kasih dan menerima satu terhadap yang lain. Yang membuat kita bisa hidup dalam sukacita, yang membuat hidup kita, persaudaraan kita penuh warna. Dan saya kira tidak cukup hanya sampai di situ. Ini juga menginspirasi kita bukan hanya bisa berdamai dengan kakak, dengan adik, dengan saudara kandung, dengan saudara sekeluarga, tapi juga bisa berdamai dengan setiap orang. Kita bisa menaklukkan ego kita bisa meminggirkan hal-hal yang lain, dan kita bisa memenangkan pergumulan itu dengan menempatkan hidup kita dalam perdamaian dengan semua orang. Masalah bisa diselesaikan, asalkan jangan kita menyelesaikannya dengan mengedepankan ego kita, tapi kedepankanlah bagaimana kasih itu mengatasi semuanya. Bagaimana pengampunan itu menjadi sesuatu yang diutamakan. Bagaimana kita melihat bahwa dia adalah juga saudara yang layak menjadi bagian dari hidup kita. Dia adalah orang yang layak juga mendapatkan kasih kita, pengampunan kita. Dengan dia kita selayaknya bisa juga membangun persaudaraan, kehidupan yang akrab dalam damai. Maka lakukanlah itu. Jadikanlah kisah Esau dan Yakub ini sebagai sesuatu yang menginspirasi, menyemangati untuk hidup berdamai dengan setiap orang. Apalagi kita sudah diajarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk memberikan kasih kepada setiap orang. Ketika ada satu orang bertanya, Tuhan, sampai berapa banyakkah aku harus mengampuni orang? Tuhan jawab 7 kali 70 dan seterusnya. Artinya tanpa batas. Kenapa? Karena yang terpenting adalah mengampuni, membuat hadir perdamaian. Perdamaian akan menciptakan sukacita, rasa bahagia. Perdamaian akan membangun kehidupan ini menjadi kehidupan yang penuh dengan kenyamanan, penuh dengan suasana yang enak, yang membuat semua orang betah. Dan oleh karena itu sekali lagi, mari berdamailah dengan semua orang. Kalaupun ada masalah-masalah yang melatar belakangi semua itu, utamakanlah berdamai dengan kasih, dengan semangat untuk mengampuni. Pinggirkan egomu,
Pinggirkan apa yang menjadi masalah-masalah seperti materi, pembagian ini dan seterusnya. Pinggirkan itu. Tapi kedepankanlah kasih, penghargaan, penerimaan. Dan di situ ada pengampunan sehingga semuanya selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk bisa hidup berdamai dengan semua orang. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.